Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang saat ini sudah hadir di samping saya adalah Syalimar Malik. Apa kabar, Cima? Baik, Kak. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Iya, sama-sama. Kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak sih yang kadang-kadang di luar logika dan nalar? Kalau pengalaman mistis aku pribadi ya, kalau aku sih nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang di sekeliling aku tuh ada. Seperti apa ceritanya? Kayak contohnya mamaku tuh pernah dikirimin kayak semacam apa sih tuh guna-guna ya atau apa sih? Jadi dia tuh badan dia tuh dikirimin sesuatu gitu. Apa sesuatu? Beling, semacam beling. Terus pada saat kenapa kita tahu? Karena waktu itu kita sempat datang ke ya bisa dibilang orang pintar lah ya gitu untuk ngecek gitu. Ada apa di dalam diri mamaku kan. Pas dicek terus si orang pintar ini ngeluarin semacam pisang itu digosok ke badan mamaku untuk ngetes benar ada sesuatu atau enggak. Terus kayak yang waktu awal gitu mikirnya Masa sih gitu ya. Tapi pada saat memang digosok dan itu beling itu kecabut dan nempel di pisang itu. Kenapa aku percaya? Karena berdarah mamaku, badan mamaku tuh berdarah. Gak mungkin karena pisang dong. Ya itu dia. Tapi jadi kalau misalnya mamaku nggak berdarah atau cuma merah atau apa, aku pasti kayak masa sih gitu, kayak nggak percaya gitu. Tapi kalau nggak dari mana yang ngirim? Nggak tahu. Ya mungkin pada zaman itu ya, karena aku juga masih kecil kan, jadi mungkin ada persaingan bisnis atau apa gitu. Oke, tapi setelah itu sembuh? Setelah itu alhamdulillah udah sembuh, sampai detik ini alhamdulillah sembuh. Dan nggak pernah kejadian lagi? Nggak pernah. Termasuk tapi kalau anak-anaknya dan kamu sendiri? Iya, tapi kalau misalnya kayak aku pribadi, nggak pernah ngelihat atau apapun nggak. Mudah-mudahan sih nggak pernah ngelihat ya hal-hal yang memang berbau-bau mistis. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama, Cima. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku telah mengguna-guna mantan suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Cika. Selamat malam, Cika. Selamat malam. Apa yang mau Cika ceritakan pada kami? Saya ingin menceritakan saya sakit hati dan dendam sama mantan suami saya. Oke, lalu kenapa bisa dendam? Karena suami saya selingkuh sama perempuan lain sampai menghamili. Lalu dinikahin, saya yang dicerai sama beliau. Cika sakit hati? Sangat sakit hati. Lalu apa yang Cika lakukan? Saya datang ke orang pintar. Orang pintar itu bertanya, sanggup kamu mencari air mandiin mayit? Air mandiin mayit, iya. Mandiin jenazah gitu? Mandi jenazah. Aku harus ngambil itu. Saya tanya, buat apa, Bah? Agar untuk mematikan perasaan si laki-laki itu ke istri yang sekarang. Cika sanggup? Cika sanggupin karena memang Cika sakit hati. Sakit hati sekali, jadi Cika sanggup. Dapat dari mana itu air mandiin jenazah? Ya, sebentar. Terus sama tanah dari kuburan, tanah kuburan. Oke. Cika harus cari. Akhirnya Cika pikir harus cari kemana, karena nggak tahu ya namanya orang meninggal kan, kita nggak tahu kapan, apa siang, sore, malam atau ada di mana gitu kan. Akhirnya Cika bilang kayak gini, kalau tanah kuburan Cika sanggup, Bah. Tapi kalau air mandi jenazah, ya sudah gitu. Abah punya persediaannya di sini. Yang penting kamu sanggup cari tanah kuburannya. Dan itu memang kuburannya khusus. Bukan kuburan asal kuburan yang umum. Khusus. Kuburan khusus ini seperti apa maksudnya? Buat menghancurkan rumah tangga orang. Kuburan siapa yang dibilang kuburan khusus?
tanah kuburan yang bagaimana? Tanah kuburan sudah orang zaman dulu. Oh, tanah kuburan yang meninggalnya sudah lama. Iya, tapi itu khusus satu itu saja. Ada beliau ngasih alamatnya dan nama kampungnya tepatnya itu. Jadi saya harus berangkat ke sana. Karena memang sakit hati saya Berangkat? sanggup berangkat ke sana untuk mengambil itu. Oke, setelah dikumpulin tanah kuburan dan air mandi jenazahnya, Iya. diapain? Akhirnya saya balik lagi kan ke dukun. Ini harus bagaimana? Ya udah, kamu siapkan namanya, Siapin? nama mantan. Oke. Sudah dicatatkan, ditulis. Saya catat, saya tulis, saya kasih tahu ke si Abah. Dan keinginannya apa? Saya ingin mereka rumah tangganya bubar, Bang. Dan ingin saya itu perempuan sakit hati seperti yang saya rasakan. Disanggupi sama orang itu. Disanggupin. Apa yang dilakukan waktu itu? Abah masuk ke ruangan, datang lagi. Jadi nanti kamu, ini air, ini tanah, kamu taburin di depan rumahnya. Kalau bisa ini air sampai ke minum, boleh dicampur di kopi atau di makanan. Gimana Tapi kan cara sudah masih pisah, nih? iya. Tapi kan sudah pisah, Pak. Ada kata Abah, ya itu gimana kamu aja, kalau memang kamu pingin ini usaha kamu berhasil, ya udah Bah, saya sanggup. Gimana Jadi caranya waktu saya berusaha begini, saya coba hubungin kontak lagi, saya minta begini, saya belum siap ditinggalin kamu, Pak. Tapi kalau Papa ingin adil juga, nggak apa-apa, saya yang dipisah nggak apa-apa. Saya minta ketemu baik-baik, bicara baik-baik. Itu saya merayu seperti itu. Ada kami ketemu, biasa, dia datang ke rumah, saya buatkan minum, di situ saya taruh. Sekarang kondisinya mereka gimana? Nggak nyampe 1 minggu, rumah tangga dia awalnya panas, airnya berantakan. Baik. Apa tujuan Cika datang ke menembus mata batin malam hari ini? Begini, setelah saya datang ke dukun itu, Gondoro, Genderuwo, iya, pernah dengar nggak sih lu? Enggak ya? itu saya juga nggak tahu, nggak tahu maksudnya di apa? Saya nggak pernah kebayang gitu tuh ya. Jadi saya kalau tidur kan memang nggak suka pakai lampu, nggak suka pakai cahaya. Tiba-tiba di samping saya kayak membelah seseorang lah istilah kayak gitu, tapi besar sekali gitu. Saat sentuh-sentuh itu bulunya sangat kasar seperti daleman kabel itu tembaga gitu. Kasar, besar, betis, mata kaki, telapak dia udah nggak ada. Balik lagi saya raba-raba karena gelap ya gitu tuh. Oh ini betis, oh ini Seperti ada lutut, sosoknya ya, seperti gitu itu. ya? Akhirnya aku kaget, nyadar ini bukan manusia gitu kan. Ini kasar dan berbulu dan besar sekali. Saya sampai merinding. Karena akhirnya saya pura-pura nggak tahu. Ganti dia yang ngebelai-belai saya, ngelus-ngelus jempol. Lama-lama karena saya tetap masih pura-pura nggak tahu, saya sampai di ini dipijit, saya lompatin dia, saya rudap. Tapi Oke. setelah itu bukan seperti saya disukain sama nenek-nenek. Ada nenek-nenek juga? Nenek-nenek selalu ngikutin saya. Baik, kita akan tanya kepada sahabat kami sebenarnya apa yang terjadi di diri Cika saat ini. Apakah benar ada genderuwo dan juga siapa sosok nenek-nenek itu ya. Kami akan ajak Cika untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Cika, dengan tanggal lahir 15 Oktober 1978, dengan nomor rumah 6. Sosok yang memiliki sifat yang sulit ditebak. Saya merasa jalan pikiran Cika yang tidak menentu dan berubah-ubah. Saya melihat sosok Cika dihantui oleh rasa benci yang sangat besar. Saya mencium
aroma mayat di tubuh Cika. Rasa benci yang ada dalam dirinya dipenuhi oleh dunia dan sosok gaib. Saya melihat sosok gaib yang mengikuti Cika menyukai dirinya. Bau mayat sekali. Dan saya melihat genderuwo di tubuh Cika. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya nggak mau duduk deh. Kenapa? Cika, dengan tanggal lahir 15 bulan 10 1978 dan nomor rumah 6. Apa Cika. betul, Cika? Betul? Ya, Cika. Oke. Jika ini karena sakit hati oleh mantan suami yang menikah dengan perempuan lain, datang ke seorang dukun untuk membalas dendam. Dan waktu itu menggunakan media, air yang memandikan jenazah, dan juga tanah kuburan yang ditabur ke rumah dan juga diminumkan ke mantan suami. Dendamnya berhasil, mereka ribut, dan rumah tangganya tidak baik. Tapi belakangan Cika justru sering diganggu oleh sosok genderuwo yang suka datang dalam tidurnya dan juga ada sosok nenek-nenek gitu ya. Betul. Itu apa ya, Roy? Kalau saya ngelihat di sini arwah-arwah ini datang dari jimat-jimat yang dilakukan untuk awalnya tadinya untuk buat suaminya supaya berantakan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya malah banyak mengundang makhluk halus. Oh, ada jimat juga ya? Ada. Saya merasain di dalam tubuhnya dia dari tadi. Saya muter ke belakang. Ada aroma nenek-nenek yang khas sekali. Dan saya ngerasain juga sosok hitam. Sosok hitam itu seperti genderuwo. Genderuwo. Dan tadi makanya kamu ke belakang itu karena kamu bisa merasakan dan melihat mereka Iya. hadir. Dan satu hal lagi yang mengejutkan di sini dan sedikit mengagetkan. Saya kalau kamu point view-nya di sini, ngadepnya ke penonton dan dia serem loh. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Semuanya pada pakai baju hitam. Dan di hitam ya emang biasa hitam sih. Cuman ada yang berbeda pada hari ini. Tampaknya seperti orang berduka cita gitu. Kayak aku itu perasaan aku aja atau memang kalian juga ngerasa ya? Tapi memang pas dia ditempelin backgroundnya itu semuanya kelihatan sekali bau duka citanya. Dan saya masuk lagi kembali ke Cika. Kamu masih dendam ya sama suami kamu? Masih sangat dendam. Sampai kapanpun. Sampai mati pun? Sampai mati pun. Saya masih dendam. Loh, bukannya sudah tadi sempat Sudah mention, terbalas dendamnya Iya. sebenarnya. terbalas dan hancur kan? Iya. Udah kan? Tetap saya masih sakit hati. Karena sakit hati itu melekat di hati saya. Gitu. Sekalipun mereka udah berantakan. Mereka udah gak sama-sama lagi. Sudah tidak sama-sama lagi. Tapi mantan suami juga tidak kembali. Tidak. Tidak. Masih untuk apa dendam menjadi disimpan itu untuk apa ya? Hati saya masih merasa sakit. Sakit sekali. Dan sekalipun dia mengganti dengan beribu-ribu laki-laki yang disodorkan sama dia untuk pengganti dia, itu tidak akan pernah membuat saya hilang sakit hati saya. Maksudnya kamu dikenalin ke laki-laki lain juga gitu untuk menggantikan sosok dia? Sekalipun. Pernah terjadi? Pernah. Masih sahabat dia sendiri. Itu kamu kayak dijual juga ya? Ya, Secara gitulah. nggak langsung kayak Saya bisa-habisan kenal-kenalin. sama keluarga mereka. Kenapa? Habis-habisan.
Habis-habisan itu harta saya, uang saya, tabungan saya habis. Setelah habis saya ditinggalin begitu aja sama mantan suami saya. Jadi saya wajar sakit hati saya sampai kapanpun gak akan pernah hilang dari hati saya. Iya, iya, setuju sih, Bay. Memang perasaan seorang wanita digituin, saya setuju juga ya. Apalagi digilir ya, ya kan?